YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Rahma. Saya mahasiswa tingkat 2 semester 4 dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NPM 121020119. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Performance Implementation in Human Resource Management atau implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk penjelasannya disimak video berikut ya teman-teman. Tingkat kinerja. Di sini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama itu kinerja organisasi, pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Tingkatan yang kedua itu kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan tingkatan yang ketiga itu kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Menurut Romuller dan Bridge pada tahun 1995. Nah, yang selanjutnya itu ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin pada tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau yang dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Sedangkan menurut Richards pada tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Nah, yang selanjutnya itu terdapat konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan oleh seorang Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja yaitu performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang delapan, melakukan suatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Definisi kinerja menurut para ahli. Menurut Ru dan Bjorn, kinerja merupakan pencapaian hasil. Menurut Interplan, kinerja yakni terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland, kinerja merupakan kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner, kinerja merupakan fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russo, kinerja merupakan pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson, kinerja merupakan seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Oke, next, di sini ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Dan yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Dan yang selanjutnya itu ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah pada hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua,
harus dapat diukur dengan input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.